Om Swastiastu, Bapak Komang, Swasti Prapta. Mohon izin Tidiang akan mereview tentang desain rumah Bapak Komang. Nah, ini pertama mengenai luasan keseluruhan daripada media atau pekarangan rumah Pak Komang ya. Nah, ini sepertinya sampun palet diki. Lebarnya lebar kengin kauh. Nah, niki lebar depan 1060 Pak Mang. Kemudian ke belakangnya nikel 1670. Nah, jadi kalau kita kalikan nikel sekitar 1,77 meter persegi. Nggih Pak Komang nggih. Nikel artinya sampun valid sesuai dengan media yang tersedia. Nah, mengenai tampil sekarang sesuai dengan koreksi Pak Komang ya. Jadi Pak Komang menginginkan agar ada balkoni di sini. Nah, bangunan sebelumnya ini kan pool nggih. Nah, pool di sini. Nah, sekarang sudah ada balkoni lantai 1 dan lantai 2. Nah, seperti ini tampilnya Pak Komang. Nah, di sini yang pakai pintu gebyog Pak Komang. Nah, sementara yang di sini tidak pakai pintu gebyog. Walaupun serupa nggih. Nah, karena di sini ada kamar Pak Komang. Jadi kalau kita buka pintu kanan ini kita masuk ke kamar yang kanan. Kalau kita buka pintu yang kiri kita masuk ke kamar kiri. Seperti itu. Jadi tidak memungkinkan kita membuat gebyog di sini. Pintu gebyog ya. Tidak mungkin satu pintu ke dua kamar seperti itu. Nah, kecuali niki kalau digebyog kan memang kamarnya satu. Itu alasnya Pak Komang ya. Nah, kemudian mengenai piece tembok niki sesuai dengan koreksi saking Pak Komang, full tembok niki artinya tidak ada mati. Kalau niki kan sebagian kemarin di sini aja. Sementara di sini adalah full bangunan nggih. Nah, sekarang sudah simetris niki. Kanan kiri ada tembok. Kanan kiri yang kulangkul maksudnya. Nah, seperti ini ke Pak Komang. Nah, untuk bagian timurnya niki tentu habis. Nggih Pak Komang nggih. Nah, mungkin kita akan mereview tentang di dapur terlebih dahulu. Di sini ada teras Pak Komang, balkoni nggih. Nah, niki lumayan untuk kita bisa mesliahan istilahnya ya. Nah, kita buka ini bisa mesliahan di sini. Seperti ini ke ada space gede nggih, tidak habis. Nah, itu lantai 1. Nah, untuk yang ke dapur niki kan dapur nggih. Jadi cukup pintunya ke timur saja. Nah, kalau yang awal kan di sini pintunya nggih. Nah, jadi tidak efektifnya di sini menurut Tidiang karena di sini ada toilet eksternal untuk umum, misalnya ada tamu, misalnya ada teman-teman datang. Nah, di sini juga prioritaskan tempat nyuci service area Pak Mang. Nah, di sini tidak ada pintu, cukup kita keluar aja dari ruang keluarga niki Pak Mang. Nah, kemudian untuk balkoni yang di sini Pak Mang hampir sama, cuman pintunya aja pintu mandiri. Nah, niki ada jendelanya juga untuk sirkulasi Pak Mang. Nah, seperti ini ke. Nah, sementara untuk lantai 2, nah ini sesuai dengan koreksi saking Pak Man. Jadi niki pakai railing safety-nya. Jadi kita bisa warawiri di sini, melingkar nggih. Dari sini misalnya dari kamar niki keluar ke sini bisa, ke sini bisa. Jadi bebas aksesnya. Kalaupun kita mau ke lantai 3 bisa. Niki buka aja, ketemu di ruang keluarga nggih. Langsung bisa tembus ke sini. Nah, seperti itu Pak Mang. Nah, mengenai merajaan sekarang tidak akan review Pak Mang. Nah, niki di lantai 3 di rooftop niki. Nah, niki kan rooftopnya. Jadi merajaannya seperti ini, kurang lebihnya nggih, umum lah. Ada Kemulan, ada Taksu, ada Padmo. Nah, niki. Nggih. Ada Padmo, ada Kemulan, ada Taksu. Nah, inilah Karang Sucinya, area Karang Suci. Ini memiliki jabot tengah, ya seperti jabot tengah. Nah, niki tangga dari bawah dari lantai 2 Pak Mang. Jadi lumayan niki safety nggih karena kita sudah lengkapi dengan teras di sini. Maaf ya, seperti permanen lah. Permanen nggih. Nah, niki permanen setengah badan tapi permanen. Seperti itu Pak Mang. Nah, niki untuk dak niki wajib kita dak. Jadi kalau kita pakai asbes misalnya atau spandek karena anginnya kencang di atas ya, jadi tidak efektif Pak Komang. Sebaiknya kita pakai ini, pakai rapi jadinya nggih. Agar niki tidak ada cucuran air hujan ke tangga. Nanti kalau sampai masuk di sini airnya berarti basah di lantai 2 nggih. Nah, seperti ini Pak Mang, wajib nih. Nah, itu untuk di lantai 3.
di rooftop nggih. Nah, mengenai pemasangan tandon air Pak Mang, niki bisa kita pasang di sini di belakang Pak Mang. Nanti cukup kita apa ya, gravitasi saja. Nanti kalau kita hanya mengandalkan gravitasi agak lemah Pak Mang. Jadi sepertinya kita harus memang memasang mesin pendorong agar lebih kencang airnya ngalir nggih. Jadi aman untuk tandonnya tidak masalah. Di sini kita bisa alokasikan. Atau di sini juga bisa nggih, tidak masalah Pak Mang. Baik Pak Mang, Titiang akan close sekarang merajaannya karena sudah di rooftop ya. Jadi Titiang akan mereview di ini lantai 2 atap Titiang close juga. Nah, ini kelihatan lantai 2-nya Pak Mang. Nah, seperti ini propertinya juga kelihatan. Nah, ini yang Tiang maksudkan tadi. Masuk dari sini nggih ke tangga niki. Tangga naik ke atas seperti niki. Nggih. Jadi tidak kehujanan karena sudah ada atap di sini. Oke, niki mengenai alur daripada tangga. Nah, kemudian niki ada pintu masuk Pak Mang keluar. Nah, ya, pintu keluar masuk di sini ya. Artinya mau ke merajaan itu dari mana aja aksesnya bisa. Yang penting kita ke sini dulu. Tidak ada istilahnya hambatan ya. Kita buka aja pintu ini, kita bisa ke lantai 2, lantai 3 ataupun kita turun. Nah, seperti ini. Mengenai kamar Pak Mang, niki terdiri dari 3 kamar. Untuk di lantai 2, 1, 2. Ukuran kamarnya niki nggih. Ukuran kamarnya 312 dikali 350. Nah, sudah lumayan gede. Kalau untuk di anggap saja master roomnya niki sudah 350 dikali 350 dan ada toiletnya. Ini toiletnya diposisikan di bawah tangga Pak Mang. Nah, seperti ini nggih. Nah, ini mampu menampung bed, almari pakaian dan juga meja rias. Nah, niki terdiri dari 3 kamar tidur. Nah, untuk di ruang keluarga sini ada sofa Pak Mang. Ada meja TV, di sini akses keluar, terus sini akses ke anggap saja gudang. Ya, gudang atau buat studio di sini boleh. Oke, karena di bawah ada dapur. Jadi ada akses ke sini. Dari sini boleh masuk, dari depan juga boleh. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk toilet di sini untuk 1 berdua nih toiletnya. Nah, karena kamar ini sudah ada toiletnya, jadi ini peruntuknya kamar ini dan ini, jadi toiletnya di sini. Oke. Karena kemungkinannya akan sering di sini berkeliaran atau duduk-duduk atau bersantai. Itu logikanya Pak Mang. Nah, sekarang untuk turun atau naik di sini mepet ya tangganya nih. Ya, ini bisa turun cloud kemudian turun ke angin. Nah, seperti ini. Nah, niki aksesnya nih railing. Nah, jadi bisa muter niki Pak Mang. Nah, bisa muter sampai di sini. Nah, seperti itu. Baik Pak Mang, Tiang lanjut sekarang. Tanggal lantai 2 Tiang close sekarang. Tiang akan mereview lantai 1. Lantai 1. Nah, niki. Dindingnya Tiang close. Kemudian batu alamnya, kemudian dak lantai 1 Nah, niki sekarang kita mereview lantai 1. Tadi kan di kamarnya ada 3 di lantai 2. Sekarang di lantai 1 ada 3 kamar juga. 1, 2, 3. Hampir sama Pak Mang. Kalau ini semua ada toiletnya Jadi 6 kamar. Di bawah 3, di atas 3. Ukurannya hampir sama Pak Mang. Nah, ini 305 dikali 456. Niki yang paling gede. 350 ya. 350 dikali 470. Lumayan gede. Kita sebut saja master room di sini Pak Mang. Nah, seperti ini. Nah, untuk ngerah pintu masuknya ini ke selatan dia keluarnya Pak Mang. Niki juga ke selatan. Nah, ini yang maksudkan Pak Mang. Jadi
kalau kita masuk misalnya mau ke kamar yang danginan ya, jadi di sini ada pintunya danginan. Nah, ini alasannya. Nah, ini ya, ini alasannya kenapa kita tidak bisa isi gebyong. Ya, jadi agar apa ya, pintu ini memang tertuju kepada satu kamar, nggak mungkin lah satu pintu kedua kamar, nggak mungkin. Nah, so niki alasannya. Kalau kita bandingkan dengan niki, jadi niki sangat mungkin karena memang masuknya ke satu kamar seperti niki Pak Mang. Nah, sekarang untuk di ruang keluarga Pak Mang. Nah, niki ruang keluarga masuknya dari sini saja. Oke, masuknya dari sini. Semua dekat kok. Ke sini boleh, langsung ke tangga boleh. Menek cloud, kemudian menek kangin. Menek kajau ya. Nah, seperti itu. Menek kajau, betul. Menek cloud, menek kajau. Nanti mencapai di lantai 2. Nah, kemudian niki balkoni ada. Ya, di sini maksud yang tempat apa ya, toilet umum Pak Mang. Nanti kalau ada teman-teman atau sebeton keluarga melalui misalnya, jadi kita tidak usah apa ya mengarahkan beliau itu ke kamar nah, karena sudah kita sediakan di bawah Pak Mang. Nah, seperti ke di sini juga bisa kita nyuci nanti, mesin cuci Pak Mang ya, seperti ini ke Pak Mang. Nah, kemudian niki di balkoni niki ada tempat mesliah anak gede nah, seperti ini ke tampilnya. Oke. Nah, di sini kemarin kita ngobrol Pak Mang. Nah, di sini kita ngobrol. Kemudian di sini ada surya natah, kemudian di sini landscape. Yang pikir niki sampun maksimal Pak Mang. Dengan tanah yang seperti niki, jadi kapasitas terutama dengan kapasitas seperti niki sampun mampu mengakomodasi kebutuhan. Nah, jadi kebutuhan terutama sudah mampu diakomodasi. Anak-anak tidur, gitu maksudnya toilet, ada gudang, ada landscape, ada balai sakon 6. Yang pikir niki sudah lengkap walaupun tanah 2 aro nah, seperti itu Pak Man. Bisa tidang review mengenai tampilan rumah Bapak Komangan niki tampak angin. Nah, niki tampak cloudnya Pak Mang. Nah, niki tampak mana namanya, tampak barat nah, seperti niki Pak Mang. Baik Pak Mang, semoga aja Pak Mang bisa memahami penjelasan Titiang Pak Mang. Next nanti jika ada koreksi ya silakan nanti akan Titiang revisi malih Pak Mang ya. Jika ada hal-hal yang kurang Pak Mang pahami ya silakan di komunikasikan Pak Mang. Baik Pak Mang, aksamang untuk segala bentuk keterbatasan Titiang sinap dengan Pramosanti, Om Santi 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 Om.